Jumpa lagi teman-teman setelah sekian lama aku tidak bikin konten. Kesempatan kali ini kita akan bahas terkait apa itu game clone, cara melakukan game clone, keuntungan dan kekurangannya dan hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum PS4 kalian disuruh pasang game clone. Untuk itu tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut disclaimer dulu, di sini aku tidak ada maksud merusak jualannya orang yang menjual jasa pasang game clone, karena di video ini aku akan bahas secara detail cara melakukan game clone. Walaupun kalian bakal tahu caranya tetapi kalian harus punya skill khusus untuk bisa melakukan game clone ini. Skill apa itu? Nanti kita akan bahas di bagian cara melakukan game clone. Oke, pertama kita bahas dulu apa itu game clone. Cara kerja game clone sama persis dengan share akun, tapi dengan tanpa batas waktu pemakaian. Maksudnya gimana nih? Untuk kalian yang belum tahu, jadi share akun itu adalah akun PSN yang di dalamnya sudah terdapat game-game yang dibeli dari PS Store, lalu akun ini dijual ke user PS4 lain. Kalian yang beli akun ini disuruh login pakai akun ini ke PS4 kalian, kemudian kalian download semua game yang terdapat dalam akun ini sampai semuanya terinstall. Terakhir kalian diminta untuk mematikan internet PS4 dan dilarang untuk menghubungkannya kembali. Kenapa kalian dilarang menghubungkan PS4 ke internet? Nah, disinilah triknya share akun. Untuk kalian ketahui, akun PSN tidak bisa dipakai di lebih dari satu PS4 secara bersamaan. Sementara si penjual, tentu akan menjual akun yang sama ini ke orang lain. Jika mau dipindahkan ke PS4 lain, maka yang di PS4 kalian, harus di-logout dulu. Dan jika sudah di-logout, tentu game PS4 yang sudah terinstall tadi akan terkunci. Untuk itu trik agar tidak terkunci, kalian diminta mematikan internet PS4, biar tidak terdeteksi server PSN kalau PS4 kalian sedang menggunakan akun ini. Lalu si penjual akan melakukan logout akun ini dari komputer dia, agar bisa dijual lagi untuk dipakai di PS4 lain. Memang di PS4 kalian gamenya tidak langsung terkunci walaupun tidak terhubung ke internet, dan akun ini sudah dipakai di PS4 lain. Tapi hal ini ada batas waktunya, karena suatu saat, aku kurang tahu pastinya 1 atau 2 minggu game tersebut tetap bakal terkunci dan PS4 menyuruh kalian untuk menghubungkannya ke internet agar bisa memainkannya lagi. Bisa saja kalian masih bisa membuka kunci game tersebut selama passwordnya belum dia ganti atau belum dipakai di PS4 lain. Namun jika sebaliknya, game-game ini tetap bakal terkunci. Makanya kenapa penjual share akun itu ngasih garansi cuma 1 atau 2 minggu saja, atau mungkin lebih lama selama akun tersebut belum dia jual ke orang lain. Sekarang bedanya dengan game clone apa? Kalau game clone cara kerjanya sama, tapi gamenya di sini tidak akan pernah terkunci tanpa batas waktu selama kalian tidak menghubungkan PS4 ke internet. Ada trik khusus yang akan digunakan dalam game clone agar game ini tidak bakal terkunci selamanya. Dengan trik ini juga, satu akun PSN bisa digunakan di PS4 lain secara bersamaan dan tanpa batas, mau dipakai di ratusan bahkan ribuan PS4 pun bisa cukup dengan satu akun PSN saja. Tapi ini harus dilakukan oleh si penjual jasa game clone, makanya kalian jika ingin melakukan game clone, PS4 kalian harus dikasih ke mereka. Berbeda dengan share akun, kalian hanya diberi user dan password akun PSN, terus kalian sendiri yang download dan install gamenya di PS4 kalian. Trik apa yang digunakan dalam game clone? Nah, sekarang kita bahas cara melakukan game clone. Oke, di sini aku akan mengutip dari tweetnya Abkarino terkait cara melakukan game clone. Untuk kalian yang belum tahu, dia ini adalah salah satu developer yang membuat aplikasi PS4 Syscon Tools, yaitu aplikasi yang dipakai untuk melakukan revert firmware PS4. Dan aplikasi ini dia share secara gratis untuk publik. Oke, lanjut seperti yang dia tulis di sini, langkah pertama untuk melakukan game clone adalah, tentu kalian sudah punya akun PSN yang di dalamnya sudah ada game-game yang dibeli dari PS Store. Di sini kita tidak akan menggunakan game dalam bentuk fisik karena game yang bisa diklon hanya game digital yang di-download langsung dari PSN. Kemudian kita login ke PS4 dengan akun PSN ini, lalu aktifkan sebagai primary akun PS4. Caranya buka setting. Akun manajemen. Activate as your primary PS4. Terakhir pilih activate.
Setelah itu kalian download dan install semua game yang ada di akun ini ke PS4 lewat menu library. Purchased. Kemudian pilih satu persatu game yang tampil di sini. Pilih download untuk memulai proses download. Pilih lagi PS Store di bawah ini untuk main download DLC-nya jika ada. Lakukan hal yang sama dengan game lain. Setelah semua game terinstall, kita matikan PS4. Langkah selanjutnya kita akan bongkar PS4, karena di sini kita akan melakukan dump SPI Flash atau Nord chip dan Syscon chip. Untuk cara dump Nord chip dan Syscon chip bisa kalian lihat di video aku yang ini. Di sini aku sudah jelaskan secara detail caranya, mulai dari alat dan aplikasi apa yang dipakai. Disinilah yang aku maksud kalian butuh skill khusus untuk melakukan game clone, yaitu kalian harus bisa menyolder. Karena untuk melakukan dump chip, kalian akan menyolder kabel ke kaki-kaki chip dan juga melepas salah satu kaki Syscon chip dari papan motherboard PS4. Setelah SPI Flash atau Nord chip dan Syscon chip di dump, atau kalian backup, pasang kembali motherboard PS4, dan ganti hard disk PS4 dengan hard disk lain. Hard disk lain ini hanya sementara saja kita pakai, jadi bisa menggunakan hard disk bekas, minimal kapasitas di atas 160 GB. Karena di sini kita mengganti hard disk, maka PS4 akan minta kalian untuk install ulang firmware-nya. Setelah firmware PS4 selesai diinstal dan PS4 siap pakai lagi, kalian login kembali dengan akun PSN yang sama. Lalu masuk lagi ke setting. Account Management. Pilih Activate as your primary PS4. Kali ini pilih Deactivate. Matikan kembali PS4. Bongkar dan keluarkan lagi motherboard PS4-nya. Sebenarnya kalian tidak perlu bongkar pasang motherboard-nya, yang penting sedapat mungkin PS4 bisa dinyalain dengan posisi case PS4 masih terbuka. Oke lanjut, jika sebelumnya kita dump atau backup Nord dan Syscon chip, kali ini kita akan restore kembali backupan dari Nord dan Syscon chip yang kita backup sebelumnya. Untuk cara restore Nord atau SPI Flash dan Syscon chip bisa kalian lihat di videoku yang ini juga. Selain cara dump, di sini dijelaskan juga cara restore Nord dan Syscon chip. Setelah Nord dan Syscon chip kalian restore, kalian pasang kembali motherboard PS4. Di sini kalian sudah bisa melepas kabel-kabel yang disolder di kaki Nord dan Syscon chip yang digunakan untuk melakukan backup dan restore Nord dan Syscon chip. Lanjut pasang kembali hard disk lama PS4 yang sebelumnya kita ganti dengan hard disk lain. Terakhir nyalakan PS4. Sekarang PS4 kalian sudah terinstall game clone, siap dimainkan tanpa batas waktu, gamenya bakal terkunci. Dan akun PSN yang kita pakai ini, bisa kita gunakan lagi di PS4 lain. Dengan metode game clone ini tentu sangat menguntungkan bagi penjual jasanya dibandingkan share akun. Karena seperti yang aku jelaskan di awal, cukup dengan satu akun PSN dia bisa pakai ke banyak konsol PS4 lain, tanpa ada batasan, dan game yang sudah terinstall di PS4 sebelumnya tidak bakal terkunci. Oke, itulah cara melakukan game clone. Sekarang kita ke hal-hal apa yang perlu kalian ketahui sebelum melakukan game clone. Pertama, tidak semua PS4 bisa menggunakan metode game clone ini. Hanya PS4 yang kode Syscon chip-nya diawali dengan A0 sekian-sekian, garis datar COL sekian-sekian, contohnya seperti gambar sebelah kiri ini. Sementara jika kode Syscon chip dengan deretan angka random seperti sebelah kanan ini, maka tidak bisa dipakai untuk melakukan game clone, karena Syscon chip jenis ini belum bisa didump dan di-restore datanya. Kebanyakan PS4 keluaran terbaru sudah menggunakan Syscon chip seperti ini. Jika kalian menggunakan jasa game clone dan mau nambah game, maka harus ke tempat yang sama di mana sebelumnya kalian pakai jasa isi game clone, tidak bisa ke tempat yang berbeda. Karena di sini kita harus menggunakan akun PSN yang sama. Dan untuk tempat install gamenya bisa di hard disk internal PS4 dan hard disk eksternal. Jika ingin diinstal di hard disk eksternal, cukup bawa hard disknya saja. Namun jika ingin diinstal di hard disk internal PS4, maka harus bawa mesin PS4-nya. Berbeda jika kalian mau update patch custom, seperti patch Game Pass, maka kalian harus bawa mesin PS4-nya, tidak bisa hanya lewat hard disk eksternal. Untuk kalian yang PS4-nya masih berlaku segel garansinya, entah itu garansi toko atau Sony, bisa dipastikan garansinya akan hilang jika kalian melakukan game clone.
Karena seperti yang aku jelaskan di awal cara melakukan game clone, PS4 kalian harus dibongkar, otomatis segel garansi harus dilepas. Jadi kalian harus pertimbangkan, lebih-lebih kalau masih garansi resmi Sony. Oke, itulah cara melakukan game clone PS4. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Untuk hal yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton video ini.